syukur alhamdulillah dengan nikmat Allah yang luar biasa, yang sangat banyak yang diberikan kepada makhluknya, termasuk kita manusia. Yang kata Allah, tidak satupun makhluknya yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang sanggup menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, kita harus bersyukur kepada Allah dengan luar biasanya yang Allah berikan nikmatnya kepada kita. Jamaah rahimakumullah, baik nikmat jasmani rohani yang paling banyak adalah kenikmatan berupa keislaman, keimanan, tauhid yang masih melekat pada diri kita masing-masing. Maka layak bagi kita, wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan syukur yang lengkap dan sempurna. Syukur yang tidak hanya tasdiqu bil qalbi, yaitu syukur yang tidak hanya kita yakini dalam hati kita, tetapi rasa syukur yang senantiasa kita ucapkan wa qulu bil lisan, yaitu selalu kita ucapkan dengan ucapan lisan kita. Dan kita tingkatkan lagi jamaah rahimakumullah, rasa syukur itu dalam bentuk wa amalun bil arkan, yaitu rasa syukur yang senantiasa kita wujudkan dalam bentuk peramalan, dalam bentuk amalan-amalan terbaik kita. Salah satunya siang hari ini Allah memanggil kita jamaah rahimakumullah dengan sapaan dan panggilan yang memberikan penghormatan kepada kita, yaitu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hari ini Allah memanggil kita dengan sapaan wahai orang-orang yang beriman, dan kita wujudkan panggilan itu dengan mengajak jasmani dan rohani kita menuju ke rumahnya Allah, menuju kepada panggilan Allah, menuju ke masjidnya Allah. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah dan nanti kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga Rasulullah, dan kepada seluruh sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga kepada seluruh umatnya Rasulullah, termasuk kita yang istiqomah insyaallah hidupnya untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan semaksimal mungkin jamaah rahimakumullah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jamaah rahimakumullah, dengan istiqomah dan refleks senantiasa kita memanjatkan, memohon doa kepada Allah di setiap akhir sujud kita, di surat-surat kita, dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami meminta kepadamu hasanah fid dunya, yaitu kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia, wa hasanah fil akhirah, dan juga kita meminta kepada Allah tidak hanya di dunia, tetapi kita meminta tentang kebahagiaan, kesejahteraan, kekekalan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan juga kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari panasnya api neraka. Maka jamaah rahimakumullah, selaras sejalan dengan doa-doa kita, perlu kita teliti lagi amalan-amalan kita jamaah rahimakumullah. Apakah sudah selama ini mulai balik sampai detik ini amalan kita sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Apakah selama ini amalan kita hanya mencontoh pola wakilah katanya yang mungkin selama ini kita tidak tahu dasarnya? Penting bagi kita untuk belajar syurutu qubulil amal, syarat-syarat apa yang Allah terima amalan-amalan kita, sehingga Allah mewanti-wanti jamaah di dalam ayatnya kepada kita semuanya
memberikan suatu pelajaran tarbiyah kepada kita, pengingat kepada kita dalam surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebenarnya sudah memberikan garis-garis ketentuan syariat-syariatnya yang Allah berfirman di dalam ayatnya, Allah lah zat yang menjadikan kehidupan, kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian wahai orang-orang yang beriman. Aina ahsan amala, mana yang paling baik amalan kita. Jadi Allah juga menginginkan selain aktsar amalan, banyaknya amalan kita yang kita niatkan karena Allah, juga Allah menginginkan dari kita jamaah rahimakumullah mana yang paling baik amalan kita. Jamaah rahimakumullah, maka perlu kita muhasabah diri kita masing-masing. Apakah sudah amalan kita sudah dengan perintah Allah dan Rasulnya? Kita filter jamaah rahimakumullah. Penting bagi kita untuk mempelajari lagi, memuhasabah diri kita lagi tentang bagaimana dan apa yang perlu kita amalkan, yang perlu kita lakukan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Syarat pertama Allah menerima amalan kita, yaitu amalan kita apabila ikhlas lillah, yaitu amalan kita yang selalu ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, lighairil akhar atau lighairil ukhra, bukan karena linnas, bukan karena manusia, bukan karena jamaah yang lain, bukan karena pimpinan kita atau saudara kita, tetapi kita niatkan amalan itu ikhlas karena Allah. Maka Allah mewanti-wanti pada kita jamaah rahimakumullah di dalam surat Al-Baqarah surat ke-98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa. Maka tidaklah Allah menciptakan kita semuanya kecuali hanya untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah, mukhlisina lahu-d-din hunafa, dengan ikhlas dan semata-mata menjalankan, menegakkan syariat Allah. Jamaah rahimakumullah, karena ikhlas itu kaitannya dengan perbuatan fisik dan perbuatan hati, maka jangan sampai amalan kita karena dilihat oleh orang lain, untuk diperlihatkan kepada orang lain, karena riya untuk dilihat oleh orang lain, atau sum'ah karena untuk didengar oleh orang lain. Maka apabila itu kita lakukan selama ini, maka kita harus sudahi mulai sekarang. Kita mencoba mentarbiyah diri kita, mentarbiyah hati kita, mendidik fisik kita, jasmani rohani kita. Apabila kita beramal bukan karena yang lain, bukan karena sum'ah untuk didengar oleh orang lain, bukan karena riya untuk dilihat oleh orang lain, tetapi ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, selain ikhlas karena Allah, Allah akan menerima amalan kita apabila amalan kita sesuai dengan ittiba'ur rasul, sesuai dengan contoh yang diucapkan, yang diamalkan, yang ditetapkan oleh hukum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, penting bagi kita kalau beramal ini melihat dasar dari Nabi kita Muhammad. Karena kita jauh, karena kita tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi kita Muhammad, maka Rasulullah mewanti-wanti dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu masabtum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Jadi warisan yang telah Rasulullah tinggalkan kepada umatnya yang tidak bertemu, yang tidak pernah bertemu kepada Rasulullah selama hidup di dunianya, maka Rasulullah memberikan suatu warisan, suatu wasiat, taraktu fikum amroini. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku dua perkara, lan
tadillu masaktum bihima, dan apabila kalian mau berpegang teguh, bersandar dalam kehidupan kalian dengan dua dasar ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah bersandar pada kitab Allah, kepada Quran yang kita pelajari selama ini. Yang kedua adalah sunnatur Rasul, kepada hadis-hadis Rasulullah, kepada sunnah-sunnah Rasulullah di dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Jamaah rahimakumullah, perlu kita pelajari lagi Quran kita dan hadis-hadis kita. Kita bergerakkan berjamaah untuk mempelajari lagi Quran kita. Quran yang tidak kita hanya simpan di rumah kita tanpa kita sentuh. Quran yang tidak hanya kita baca jamaah rahimakumullah, tetapi Quran yang kita pelajari terjemahnya. Tidak hanya mempelajari terjemahnya Rasulullah, kita tingkatkan jamaah rahimakumullah untuk mempelajari tafsirnya atau maknanya, sehingga kita tahu perintahnya apa, larangannya apa. Dan tidak hanya kita baca terjemahnya, kita pelajari maknanya atau tafsirnya, tetapi juga kita amalkan dan kita dakwahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah belajar sempurnanya belajar Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, dengan kita berlandaskan pada Al-Quran dan berlandaskan pada sunnah Nabi kita Muhammad, insya Allah amalan kita mulai balik sampai nanti kita meninggal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yansuru 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah juga mewanti-wanti kepada diri kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Maka kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian wahai umatku beramal yang tidak ada dasarnya atau perintah dariku, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu akan sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita hafalkan jamaah rahimakumullah sebagai doa yang mungkin setelah ini kita hafal, kita cari, yaitu sebuah kalimat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Monggo setelah kita hafalkan, kita dakwahkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita dan jamaah kita di masjid ini. Itu sebuah doa, ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu ilman nafi'an. Yang pertama kita minta kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Inilah investasi akhirat kita jamaah rahimakumullah. Ketika yang lain akan meninggalkan kita, harta kita, anak kita, jabatan kita, rumah dan semua yang kita miliki selama di dunia akan meninggalkan kita. Yang akan menemani kita salah satunya adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita juga meminta kepada Allah warizqan thayyiban. Ya Allah, juga kami meminta kepadamu, berilah kami rizki yang halal dan thayyib. Rizki yang halal ketika kita dapatkan dan halal untuk kita salurkan.
Karena dua inilah yang akan Allah tanyakan kepada kita tentang harta kita. Dari mana harta itu kamu peroleh dan untuk apa harta itu kamu salurkan. Dua pertanyaan tentang harta kita jamaah rahmatullah ketika nanti kita dibangkitkan di alam barzakh, dari alam kubur menuju alam kekekalan. Yang ketiga jamaah rahmatullah, yang paling penting adalah kita juga meminta kepada Allah wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, kami juga minta kepadamu, berikanlah amalan-amalan itu yang Engkau terima, amalan yang tidak kita cari dengan hidup kita yang hanya sebentar ini, tetapi naudzubillah amal ternyata tidak ada dasarnya dan hanya katanya. Ayo kita buat gerakan berjamaah untuk mentadaburi lagi Quran kita dan hadis kita melalui masjid ini. Dan marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, jamaah kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari musibah, dijaga oleh Allah dari adabnya, dan insya Allah nanti kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innana nas'aluka salamatan fid din. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Aqimish shalah.